Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Andran Julianto dengan NIM 2830830. Di sini saya akan melanjutkan tugas Python. Soalnya adalah membuat API. Di sini soalnya adalah buatlah klien dan server di mana server menyimpan data berupa data koleksi buku di sebuah perpustakaan. Program klien dan server menggunakan REST API dan bahasa pemrograman Python. Ketentuan pengerjaan adalah sebagai berikut. Pengujian API sisi klien menggunakan aplikasi Postman dengan metode get, post, put, dan delete. Pembuatan dan pengujian API dari sisi klien dan server menggunakan program Python yang kalian buat dengan metode get, post, put, dan delete. Database dibuat dengan MySQL dengan satu tabel, sedangkan jumlah kolomnya minimal 3 dan atribut dari masing-masing kolomnya dapat kalian tentukan sendiri. Pengujian menggunakan aplikasi Postman dan programnya harus dapat menampilkan bukti apakah data tersebut dapat dimasukkan data baru, dapat diubah data lama dengan data baru, dan menampilkan data yang dicari atau dapat menghapus data lama. Oke, di sini saya akan membuat source code-nya dan sekalian saya menjelaskannya. Untuk kodenya saya akan mengambil dari kode yang udah pernah saya buat sebelumnya, cuman saya akan mengubahnya sedikit. Oke, di sini yang di paling atas ini ada yang namanya framework atau disebut kerangka kerja. Di sini saya menggunakan frameworknya itu ada Flash, Render Template, JSON, sama Request. Kemudian di sini ada dari database-nya saya menggunakan MySQL dan MySQLDB. Kemudian di sini ada JS Notify, Request, dan Session juga. Kemudian di sini ada import MySQL Connector. Saya juga menggunakan MySQL Connector untuk menghubungkan kode Python-nya ke database. Kemudian di sini ada kode untuk menghubungkan ke database-nya yang menggunakan hostnya localhost, usernya root, passwordnya tidak ada karena masih localhost. Kemudian database-nya itu saya menggunakan yang mahasiswa. Contoh di sini saya menggunakan database yang ada di sini, mahasiswa. Nah, di sini adalah untuk menambahkan buku ke database. Di sini ada judul, ada pengarang, dan tahun terbit. Di sini adalah untuk inputnya nanti. Kemudian di sini ada SQL insert into data, judul, pengarang, tahun terbit. Sini adalah untuk dari yang diinputkan di atas ini akan dimasukkan ke dalam database menggunakan kode ini SQL. Cuman di sini insert into data yang data ini adalah table dari database yang kita buat. Oke, mungkin saya akan membuat database-nya terlebih dahulu.
Oke, di sini saya akan membuat database-nya dengan 3 kolom. Di dalam kolomnya itu ada judul, pengarang, dan tahun terbit. Untuk jenisnya di sini adalah varchar karena di sini adalah untuk huruf, 2 ini huruf. Untuk tahun terbitnya hanya angka, jadi menggunakan integer. Kemudian di sini panjang nilai saya 50, yang pengarang juga 50, tahun terbitnya hanya 4. Oke, mungkin saya akan simpan. Nah, maka sini akan terdapat tabel yang kita buat tadi. Kemudian dalam kodenya, yang data ini kita ubah, sebelumnya ini data menjadi purpose, karena purpose ini adalah tabel yang kita buat ini, kita buat tadi ini purpose. Kita masukkan ke dalam sini. Oke, di sini saya sudah membuat app root untuk mengubahnya dengan metode put. Di sini ada judul data, ada judul, pengarang, dan tahun terbit. Untuk judul data di sini berfungsi untuk mencari buku mana yang ingin diubah datanya. Kemudian di SQL sini ada terdapat update. Kemudian purpose ini database kita atau tabel kita tadi yang kita buat. Kemudian di sini set judul, dia akan mengubah judulnya pengarang dan tahun terbit. Kemudian dia akan mencari mana judulnya yang akan kita ubah tadi. Jika sukses, jika ini sukses, maka dia akan memunculkan tulisan buku berhasil diubah. Kemudian jika gagal, maka buku gagal diubah. Oke, di sini ada saya membuat metode delete dengan rootnya /hapus. Di sini untuk menghapus sebuah buku di dalam table, untuk metode delete kita hanya membutuhkan judul buku yang ingin kita hapus. Kemudian dia akan mencari judul apa yang kita hapus di table purpose. Oke, untuk menampilkan data di sini saya ada /tampilkan, kemudian metodenya adalah get. Kemudian di sini dia akan mencari dulu select from purpose, berarti kita mencari semua yang ada di dalam
table purpose, kemudian sini ada data list, sini ada perulangan juga for row in all data, berarti dia akan menampilkan judul di row 0, pengarang di row 1, kemudian tahun terbit di row 2. Dia akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabelnya. Oke, mungkin saya akan melakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan Postman. Oke, sebelum kita menjalankannya di Postman, kita harus menyalakannya lewat CMD, menjalankannya lewat CMD. Oke, di sini saya menggunakan beberapa library, yaitu salah satunya adalah saya menggunakan virtualenv. Contohnya ini deh. Saya menggunakan virtualenv. Kemudian saya juga menggunakan beberapa lagi. Contohnya saya menggunakan MySQL connector, ada Flash juga, dan Flash MySQL DB, dan MySQL client. Oke, cara menjalankannya adalah dengan menuliskan Python apt.py. Nah, di sini maka dia akan jalan di 5002 karena saya portnya saya ganti menjadi 5002. Kemudian di Postman di sini sudah ada beberapa, ada post, get, put, delete. Sini saya akan coba menambahkan suatu buku ke dalam database dengan sini saya tuliskan judulnya. Oh ya, untuk post saya tidak menggunakan params. Untuk post saya tidak menggunakan di param, saya menggunakan di body dan from data. Saya tulis judul, kemudian sini pengarang, kemudian sini tahun terbit. Nah, sini kita isikan value-nya itu, contohnya saya pendekar biru, pengarangnya Yos, tahun terbitnya itu saya sembarang 2016 contoh. Nah, maka di sini akan buku berhasil tersimpan. Di sini saya akan ke metode get. Sini saya ini tampilkan. Nah, maka dia akan menampilkan semua yang ada dalam database. Untuk database di sini juga akan bertambah nilainya tuh. Untuk database ini juga akan bertambah pendekar, judulnya pendekar biru, pengarang Yos, tahun terbitnya 2016. Contoh kita tambahkan satu lagi. Masukkan perang dingin. Kemudian penulisnya Fatihul. Ini tahun terbitnya 2020. Kemudian kita send. Itu ada notif lagi. Kemudian kita cek. Nah, sini akan nambah. Dan di database juga kita cek. Nah, maka dia akan nambah lagi isi dari tabel ini. Kemudian kita ke metode put. Untuk metode put, sini saya melihat berarti
ubah. Untuk metode put ini kita harus judul datanya, kemudian judul, kemudian ini pengarang, kemudian di sini tahun terbit. Nah, untuk judul data ini kita isi dengan value atau buku yang kita ingin ubah. Misal kita ingin mengubah judulnya itu Pendekar Biru, kita ubah Pendekar Biru. Kemudian ini judul yang ingin kita ubah. Misalnya kita mau ganti Pendekar Biru menjadi Pendekar Merah. Kemudian pengarangnya kita ubah Tapios atau sembarang, ini bebas pengarangnya siapa. Tahun terbitnya juga bebas, saya contohkan 2017. Nah, buku berhasil diubah. Maaf tadi ada kesalahan di bagian penulisan. Kemudian kita coba lihat di get dulu. Nah, di sini maka akan Pendekar Merah berubah, dan di database-nya kita cek, maka dia akan menjadi Pendekar Merah juga. Oke, kemudian kita sini untuk ke metode delete, sini berfungsi untuk menghapus isi dari tabelnya. Contoh kita sini judul, dan di sini kita ingin masukkan, saya ingin menghapus yang Perang Dingin. Oke, Perang Dingin, kemudian send. Kemudian kita cek di sini. Nah, dia akan terhapus. Kemudian di database juga akan terhapus. Oke, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.